Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 2 Mei tahun 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sutan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober tahun 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamiten Bon, Studerenen Minahasairs, kemudian Jong Bataksbon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Yang keempat, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Yang kelima, pada tanggal 1 Maret tahun 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Yang keenam, PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rizky Pertiwi, peserta Latsar CPNS Pemprov DKI Jakarta tahun 2019 angkatan 117. Saya mewakili kelompok 4 subkelompok 2 untuk mengawali penyampaian materi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang atau sudut pandang bangsa Indonesia tentang mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan kebangsaan adalah kita sebagai aparatur sipil negara turut serta menjaga kerukunan dan persatuan kesatuan bangsa dengan cara menghormati simbol-simbol negara dan menaati peraturan perundang-undangan. Sebagai seorang ASN, jangan mudah terprovokasi terhadap berita-berita yang hoax. Jangan sampai kita menyebarluaskan berita-berita yang kita tidak ketahui kebenarannya, yang pada akhirnya menimbulkan kepanikan di masyarakat. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila. Bertanggal tolak struktur sosial dan struktur kerohanian asli bangsa Indonesia, serta diilhami oleh ide-ide besar dunia, maka pendiri negara kita yang terhimpun dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan terutama dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI memurnikan dan memadatkan nilai-nilai yang sudah lama dimiliki, diyakini, dan dihayati kebenarannya oleh manusia Indonesia. Kulminasi dari endapan nilai-nilai tersebut dijadikan oleh para pendiri bangsa sebagai soko guru falsafah negara Indonesia modern, yakni Pancasila
yang rumusannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari penjajahan asing membuktikan bahwa sejak semula salah satu gagasan dasar dalam membangun Soko Guru Negara Indonesia adalah konstitusionalisme dan paham negara hukum. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara dapat terlindungi. 3. Bhinneka Tunggal Ika. Mengutip dari Kakawin Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan. Juga aneka ragam agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sementara dalam lambang NKRI, Garuda Pancasila, pengertiannya diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat atau kebudayaan, dan beda kepulauan atau antar nusa dalam kesatuan Nusantara Raya. Sesuai makna Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, meskipun secara keseluruhannya kita memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya kita adalah satu. Satu bahasa, satu bangsa, dan satu negara. 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih, tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Tertuang pada pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Tertuang pada pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Tertuang pada pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar ASN: memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kesadaran bela negara mulai dikembangkan dengan sadar sebagai bagian dari bangsa dan negara. Tidak ada alasan bagi warga negara untuk menghindar dari kewajiban membela negara. Itu, warga negara wajib taat, patuh, dan tunduk terhadap regulasi negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara. Adapun nilai-nilai dasar bela negara tersebut yaitu yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Salah satu contoh cinta tanah air adalah merawat tanah dan pekarangan yang ada di sekitar kita. Kemudian, sadar berbangsa dan bernegara bisa kita lakukan dengan cara menyaring informasi yang kita terima sebelum kita menyebarkan kepada orang lain. Kemudian, setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa bisa ditunjukkan dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa mengganggu keyakinan orang lain. Kemudian, salah satu bentuk rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah di masa pandemi ini kita dianjurkan menggunakan masker. Walaupun kita tidak merasa nyaman, tapi untuk menghindari tersebarnya virus COVID-19, maka kita dianjurkan untuk menggunakan masker. Dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Salah satu implementasinya adalah dengan melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga kita.
Sebagai seorang ASN, jangan mudah terprovokasi terhadap berita-berita yang hoax. Jangan sampai kita menyebarluaskan berita-berita yang kita tidak ketahui kebenarannya, yang pada akhirnya menimbulkan kepanikan di masyarakat.